siapa saja yang diwawancara. Prokomediator itu siapa saja seperti itu, ya. Ketiga, kami rutin membersihkan selokan dan mengecek saluran air setiap sebulan sekali. Keempat, berjaga berbakti membersihkan lingkungan setiap 1 bulan sekali. Kelima, kami membuat sampah dan pos pupuk jadi sampah organik dapat dijual di bank sampah dan sampah organik dapat dikumpulkan di pos pupuk. Silakan. bagus sekali program di lingkungan Pak Budi. Lalu siapa yang mengelolakan sampah dan pos pupuk itu Pak? Terima kasih nak. Warga RT 9 mengelolanya secara bergotong royong. Nantinya hasil bank sampah dan pos pupuk dapat dimanfaatkan kembali oleh warga sendiri. Sudah mengerti semua? Pak Budi menjelaskan dengan detail apa yang dibutuhkan kakak, sampai dari mana, apa namanya penyakit itu dari kapan, terus apa yang dilakukan oleh RT 9 itu. Kamu paham memahami itu semua? Nah, kesimpulannya itu dapat dibaca itu kamu lingkungan RT 9 yang sudah sampaikan kesimpulannya tadi bahwa RT 9 sudah mencapai keberhasilan dalam membersihkan lingkungan secara bergotong royong, dalam membersihkan lingkungan. Nah, Raka dan kawan-kawan semoga bisa datang kembali ke sana untuk bisa melihat bagaimana proses bank sampah yang dilakukan oleh RT 9 menjadikan lingkungannya menjadi bersih dan sehat. Ya, oke. Sekarang setelah kamu membaca itu contoh teks wawancara, Ustazah ada pun tugasnya itu mendengarkan wawancara. Setelah itu kamu tadi sudah membaca wawancara. Yang kedua yaitu mendengarkan wawancara. Kalau misalnya di TV kamu mendengarkan wawancara, nah ini Ustazah praktekkan. Kamu mendengarkan, setelah mendengarkan nanti kamu akan Ustazah beri pertanyaan. Apa sih, siapa yang diwawancarai? Apa yang diwawancarai dan isinya tentang apa? Seperti itu ya. Siap ya mendengarkan teks wawancara. Oke. Lingkungan yaitu lingkungan kita menjadi nyaman untuk ditinggali dengan semoga kebijakan Di lingkungan RT 9 juga dapat dicontoh oleh lain-lain. Semoga demikian. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Kami sangat senang bisa berkunjung ke sini. Sama-sama, silakan mampir ke sini jika ada waktu. Kalau biasa berkunjung bersama-sama dan fokus di sini. Tentu saja kami akan berkunjung ke sini lagi Pak. Ya, sudah selesai. Apa yang kamu pahami dari wawancara itu? Tentang apa sih isinya? Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Di mana? Di RT 9. Oleh siapa? Siapa itu? Pak Budi dan RT 9. Apa yang dilakukan RT 9 untuk menjaga lingkungan? Membuat bank sampah. Membuat bank sampah. Lah, sebelum ada bank sampah terjadi penyakit apa? Demam berdarah. Itu sejak kapan itu ada DBD? 3 tahun ya lalu. Lah, jadi Raka dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa RT 9 itu sekarang sudah bersih. Tadinya tidak bersih, tapi kegiatan sehari-hari di rumah. Kegiatan sehari-hari di rumah. Apa saja yang berada di rumah? Ada beberapa hewan di rumah. Kelinci. Wow, pasti lucu sekali ya. Biasanya saya memberi makan kelinci itu 3 kali sehari, tapi siang aja. Berapa banyak kelinci yang ibu punya? Saya punya 10 kelinci di rumah. Wah, dari tanah ibu, bagaimana cara mengolah kelinci begini? Saya terbiasa membersihkan kandang kelinci setiap hari.
Begitu ya baik-baik, saya senang sekali bisa mengajarkan. Saya juga senang sekali belajar bersama bersama. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu yang diberikan untuk saya. Sama-sama Melani. Semoga kita bisa ngobrol lagi dengan kesempatan ya Bu. Baiklah Melani, semoga kita dipertemukan kembali dengan kesempatan ya. Kita sudah mengerti pulang dulu ya Bu. Baiklah Melani, hati-hati di jalan ya. Sudah selesai dengar ya? Dengar ya? Mendengar ya? Ayo, apa sih wawancara itu? Proses untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Tadi pembukaan saja sudah tanya, ada pewawancara dengan kamu semuanya. Wawancaranya apa satu? Ada tidak temanmu hari ini yang tidak berangkat? Nah, itu untuk mendapatkan informasi saya menanyakan. Nah, ada pun yang ditanyakan kamu memberikan informasi. Ada teman yang tidak berangkat yaitu satu, Arul. Itu termasuk wawancara. Untuk mendapatkan informasi, saya tanya sama kamu. Itu disebut wawancara. Itu contoh wawancara. Nah, ada pun unsur-unsur dari wawancara itu. Apa? Coba dibaca di buku itu. Wawancara unsurnya apa saja sih? Wawancara. Terus narasumber. Terus pertanyaan. Lalu tema dan waktu dan tempat. Dan unsur dari wawancara itu yang pertama, wawancara. Wawancara itu siapa sih? Wawancara itu siapa? Orang yang mewawancarai, orang yang bertanya. Nah, itu kalau kamu tidak tahu ditulis aja. Pelaku wawancara. Orang yang memberikan pertanyaan. Setelah wawancara terus narasumber. Apa itu narasumber? Siapa? Narasumber atau informan? Orang yang menjawab. Informan. Man itu orang, informan itu informasi. Seseorang yang memberikan informasi. Itu narasumber. Lalu kemudian yang ketiga itu poinnya apa? Pertanyaan. Nah, ini penting. Ini penting juga nih. Jadi dalam wawancara itu unsur-unsur ini penting. Wawancara, orang yang menanyakan. Terus narasumber atau informan. Ya, mengapa atau kenapa? Lah yang H ini how. Itu bagaimana. Lah, dalam wawancara itu harus meliputi ini. Kayak saya tadi coba bertanya, Mas, kamu mau kemana? Nah, harus ada mau kemana. Misalnya mau ke kantin, mau beli apa? Nah, harus ada poin-poin ini. Nah, sebelum itu nanti ditentukan temanya. Mau bertanya tentang apa sih? Seperti itu. Terus pelaku wawancara dan narasumber. Narasumber itu juga penting, Mas. Ben, misalnya kamu mau tanya tentang jajanan yang ada di kantin, tanyanya sama siapa? Pak Nena dengan ibu kantin, bukan penjaga sekolah. Kalau tanyanya sama penjaga sekolah, ya enggak tahu. Jajanan Pak penjaga. Kalau jajan di bakso di sana itu harganya berapa? Tahu tidak? Dia tidak tahu, ya, karena bukan bidangnya. Kalau di kantin berarti dengan ibu kantin, seperti itu, ya. Paham? Harus kalau melakukan wawancara itu harus ada apa? Siapa? Siapa pelakunya? Siapa yang kamu wawancarai? Apa sih, tentang apa? Terus di mana dan kapan? Itu harus ada poin-poin itu. Jadi informasi yang kamu dapatkan itu akurat. Jadi sudah lengkap informasinya seperti itu. Adapun di bukumu, coba dilihat halaman 62. Kita bagi. Adapun itu pelakunya siapa saja itu. Adapun tema itu sudah ditentukan. Tema wawancara itu tentang kebersihan lingkungan. Tanggalnya sudah ditentukan 29 Desember. Tempat wawancara di rumah Bapak Budi selaku ketua RT. Narasumbernya siapa saja itu narasumbernya Bapak Budi. Wawancaranya siapa aja itu teman-teman sekolah. Budi. Terus
kamu baca pelaku berarti perperan. Sini apa? Boleh? Pak Budi saja. Satu ya Pak Budi. Oke sini. Wayang dan bening. Sebelah sini. Kelompok 3. Raka dan Cita. Pak Budi, wayang dan bening, Raka dan Cita. Kamu pahami isinya? Itu kamu berarti belajar untuk wawancara. Adapun apa namanya itu konteksnya, pertanyaannya kamu pahami, kamu praktekkan secara kelompok dulu. Nanti ya setelah itu kamu mendengarkan wawancara yang disampaikan oleh Ustazah seperti itu. Oke, Pak Budi, wayang bening, Raka dan Cita. Kita mulai dari Raka. Selamat pagi, perkenalkan saya Ini Cita dan Wayang. Kami dari SD Nusa Bangsa. Salam kenal Nak, saya Pak Budi. Silakan duduk. Terima kasih Kak. Apa kami boleh mewawancarai Bapak Saudara? Ada yang benar kami akan mengenal kebersihan di lingkungan RT 9 ini Pak. Tentu saja boleh. Baik Pak, saya mendapat informasi bahwa RT 9 mempunyai lingkungan yang bersih. Bagaimana ceritanya lingkungan RT 9 bisa terkenal dengan kebersihan Pak? Pada awalnya lingkungan kami tidak sebersih ini. Banyak sampah berserakan, tempat pembuangan sampah tidak dikelola dengan baik. Banyak genangan air saat hujan. Sampai suatu saat warga RT 9 banyak yang terjangkit demam berdarah. Kami pun menyadari hal tersebut. Salah satu disebabkan lingkungan kami yang kotor. Mulai saat itulah kami mulai memperhatikan kebersihan lingkungan kami. Apa terjadinya demam berdarah itu, Pak? Sekitar Tadi wawancara yang dilakukan oleh Melody dan seseorang itu, coba saja tanyakan. Nah, sudah ada kertas yang saya disiapkan. Ini berisi jawaban atas pertanyaan yang nanti Ustazah sampaikan, ya, yang akan Ustazah tanyakan. Nah, dalam jawaban ini kamu cari kelompok A, B, dan C. Tolong di tengah, bisa nanti sama teman-temannya. Monggo bisa berkelompok. Ya, nanti dicari jawabannya. Berkelompok mencari jawaban nomor 1. Nanti saya sampaikan pertanyaannya. Nanti kamu cari jawabannya di sini. Ada jawaban di kertas-kertas ini. Setelah kamu menemukan jawaban dari soal nomor 1 yang saya sampaikan, kamu ambil label ini dan tempelkan pada tiap-tiap kelompok. Paham benar? Paham? Jawab paham betul kok ambang baca pasti ya? Oke, dengarkan baik-baik. Coba saya tanya. Oke, maju ke depan semua. Oke, coba lihat saja. Pertanyaannya coba didengarkan. Abiu, kelompok A siap, kelompok B siap, kelompok C siap. Dalam wawancara sederhana tadi diberikan rekaman wawancara. Pertanyaan pertama, siapa yang diwawancarai oleh Melody? Kamu ambil lakban lalu tempel pada setiap kelompok. Ambil lakban. Oke, ya. Cari jawaban yang benar. Oke. Pertanyaan sudah. Pertanyaan kedua, siap kelompok A, B, dan C. Pertanyaan kedua, apa kegiatan ibu di rumah? Coba kamu cari jawabannya dalam kertas acak itu. Coba. Kamu sudah menemukan jawaban, lalu tempel.
dan C siap. Dengarkan, lihat terus saja. 1, 2, 3, lihat terus saja. Kapan ibu memberikan makanan untuk kelinci? Kapan? Berapa kali? Oke, berapa kali? Berapa kali ibu memberikan makanan untuk kelinci? Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan selanjutnya. Ayo coba fokus terus ada pertanyaan. Fokus ke pertanyaan yang keempat. Berapa banyak kelinci ibu? Pertanyaan terakhir. Siap-siap. Pertanyaan terakhir. Coba dilihat. Siap semuanya? 1, 2, 3. Bagaimana cara merawat kelinci ibu? Bagaimana cara merawat kelinci ibu? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, begitu kan kita semua. 5 soal sudah terjawab. Oke, coba dulu di tempat masing-masing. Assalamualaikum. 5, 4, 3, 2, 1. Kita coba bareng-bareng coba. Pertanyaan yang pertama. Siapa yang diwawancarai oleh Melody? Siapa? Ibu. Kelompok 1, kelompok A, ibu. Kelompok B, ibu. Kelompok C, ibu. Oke, benar semuanya ya? Oke. Nomor 2. Apa kegiatan ibu di rumah? Apa? Merawat hewan peliharaan. Oke, kelompok A merawat hewan, kelompok B merawat hewan, kelompok C memandikan kelinci. Betul atau salah? Oke, kalau satu tidak apa-apa. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3, pertanyaan nomor 3. Berapa kali ibu memberi makan kelinci? 3 kali sehari. Kelompok A 3 kali sehari, kelompok B 3 kali, kelompok C 3 kali. Semuanya benar. Nomor 4. Berapa banyak kelinci ibu? 10, 10, dan 10. Oke, semuanya benar. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara merawat kelinci ibu? Bagaimana merawatnya? Membersihkan kandang setiap hari. Kelompok A, memandikan kelinci. B, membersihkan kandang setiap hari. Membersihkan kandang setiap hari. Oke, poin A 40, poin B 50, poin C 40. Karena salah satu dan salah satu. Berarti yang lolos kelompok B. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya ya. Itu adalah contoh dari pembaca sederhana. Tadi kamu sudah membaca wawancara, sudah mendengarkan wawancara. Itu adalah beberapa pertanyaan yang ada di dalam wawancara. Sudah paham sampai sini? Jadi kamu memberikan pertanyaan dan memberikan informasi itu adalah bentuk dari wawancara. Nah, kamu juga harus memperhatikan apa? Ini memperhatikan apa? 1, narasumber. Ya, nah kalau kamu mau ke kantin kok bertanya dengan penjaga sekolah itu cocok tidak? 3. Nah, harusnya kamu harus bertanya kepada ibu-ibu kantin. Kalau kamu mau bertanya kepada ustaz-ustazah, kamu bertanya kepada orang tua, itu pasti tidak pas ya. Jadi kamu harus mengartikan narasumber, orang yang memberikan informasi. Misalnya di depan sana ada kecelakaan. Nah, kamu tanya dengan bapak-bapak yang baru lewat, itu Pak, ini di sini kenapa? Aku mau nilai, aku mau lewat. Nah,
dan tanya orang sekitar. Biasanya ibu-ibunya yang ada di situ orang sekitar. Pak, permisi, tapi ada kecelakaan benar ya? Apa dengan apa? Motor dengan mobil. Nomornya apa, Pak? Nomornya Honda Beat, misalnya seperti itu. Jangan